Kami datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami mau datang Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promise forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Oh, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu di tempat ini. Terimalah, terimalah ucapan syukur kami. Oh, selamanya, selamanya Tuhan, kami kan datang menyembah-Mu.
Setiap hari, setiap hari Tuhan. Ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Oh Yesus, oh terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, I will worship, I will worship you, 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 Jesus. I believe in you, Jesus. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Lord, I will trust in you. Lord, I
Salam warga kerajaan, apa kabar? Hari ini saya akan membicarakan satu topik, mengasihi meskipun terluka. Saya mengambil dari Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara sekalian warga kerajaan, di dalam Kejadian pasal 50, ketika kita baca ayat 15 sampai 21, kita mengetahui dan menyimak satu kisah yang menarik. Yusuf sebagai anak dari Yakub, anak dari Rahel, mengalami satu peristiwa yang sangat menyakitkan. Dia dibuang ke dalam sumur dan kemudian dijual kepada orang Ismail dan selanjutnya dijual kepada Potifar sebagai kepala pengawal Raja Firaun. Saudara-saudara sekalian, secara singkat saya mau mengatakan bahwa Yusuf dibuang, Yusuf direndahkan. Bahkan ketika dia berada di rumah Potifar, dia pun mengalami persoalan yang sangat rumit. Dia difitnah dan akhirnya masuk penjara. Peristiwa itu terjadi ketika dia berumur 17 tahun dan kita melihat pada umur 30 tahun, dia diangkat menjadi penguasa atau orang kedua setelah Firaun. Yang ingin saya sampaikan pada hari ini dua poin penting. Yang pertama, sekalipun Yusuf telah dibuang, sekalipun Yusuf telah jauh dan lebih dari 13 tahun berpisah dengan keluarganya, dengan ayah yang dikasihinya, kita bisa melihat Yusuf tetap memiliki satu prinsip, untuk mengasihi saudara-saudaranya, untuk memelihara saudara-saudaranya, bahkan menempatkan saudara-saudaranya pada satu posisi yang sangat terhormat di Mesir dan menempatkan mereka di Goshen. Poin pertama yang ingin saya sampaikan hari ini adalah poin yang pertama adalah ketika Yusuf mendengar berita, ketika Yusuf mendapatkan informasi bahwa saudara-saudaranya datang menemui dia dan menyatakan satu sikap permohonan maaf. Tahukah saudara, inilah kalimat yang disampaikan oleh saudara-saudaranya. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Di sini saudara-saudara sekalian, saudara-saudara daripada Yusuf mulai berpikir, jangan-jangan Yusuf membalas dendam. Saudara-saudara sekalian, kerap kali itu yang kita lihat di luar sana. Ketika terjadi sesuatu peristiwa yang menyakitkan, maka peristiwa berikutnya terjadi pembalasan dendam. Dan pembalasan dendam inilah yang terus-menerus terjadi di dunia. Sehingga tidak pernah berakhir satu persoalan karena persoalan yang satu diikuti dengan persoalan yang lain. Hari ini kita bisa melihat bagaimana Yusuf merespon ketika perkataan itu disampaikan kepadanya. Dengan tegas Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf mengasihi meskipun terluka. Saya menyadari Yusuf pasti terluka. Kalau saya membaca atau kalau kita membaca dalam kitab suci, perlakuan saudaranya begitu, dalam tanda kutip saya sebutkan sadis, membuang adiknya sendiri, bahkan menjualnya. Tetapi Yusuf merespon dengan kalimat ini, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di sini saya melihat satu kata kunci, Yusuf melepaskan pengampunan. Yusuf memberikan respon terhadap persoalan-persoalan yang jahat, persoalan-persoalan yang dia terima dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara sekalian, warga kerajaan bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana respon kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan, membuka, melepaskan pengampunan. Itulah sebabnya ketika dia disalib di Golgota, dia mengucapkan kalimat ini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sudah melakukan itu. Dan karena pengampunan itulah semua manusia yang berdosa mendapatkan hak, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengampunan dan memperoleh kepastian keselamatan. Hari ini saudara sekalian, dalam poin yang pertama ini saya mau mengatakan melepaskan pengampunan. Dan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah penerimaan kepada orang yang pernah membenci Yusuf. Yusuf menerima saudaranya yang pernah membencinya. Hari ini saya mau mengatakan, mari kita menerima apa adanya orang-orang yang pernah membenci kita atau yang melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin mereka pernah menyakiti hati kita. Mungkin mereka pernah membuat hati kita tersinggung. Bahkan mereka barangkali mungkin meminjam uang kita dan uang kita tidak dikembalikan. Mari kita melepaskan pengampunan dan menerima mereka apa adanya. Hari ini Tuhan memanggil kita. Datanglah kepadaku hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat. Mungkin salah satu tanggungan berat yang kita alami adalah kita terluka. Dan ketika kita datang kepada Kristus, maka Dia akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Dan melalui penghiburan kekuatan itu, kita kembali kuat, kita kembali terus berharap, dan kita boleh melihat kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kiranya kasih Tuhan berlimpah atas kita, mari kita belajar. Mari kita mencontoh bagaimana Yusuf. Mari kita belajar melihat pribadi Kristus. Mengasihi meskipun terluka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sukses bagi kita semua. Warga kerajaan tetap bersemangat. Tetap memuji Tuhan. Dan kiranya Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh melihat bagaimana Yusuf ketika dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Mengalami tantangan yang begitu berat di dalam kehidupannya selama 13 tahun sejak dia dibuang sampai dia diangkat menjadi orang kedua setelah Firaun. Namun dia tetap melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang pernah membuang dia, bahkan merencanakan pembunuhan atas dirinya. Hari ini kami belajar Tuhan, kami melepaskan pengampunan, kami melepaskannya kepada orang-orang yang pernah menyakiti kami. Dengan demikian kami boleh melihat kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami belajar kepada Kristus yang mengasihi kami semua, yang melepaskan pengampunan atas dosa-dosa kami. Dan melalui pengampunan yang diberikan oleh Kristus, melalui pengampunan yang diberikan di Golgota, kami dilayakkan menjadi putra-putra Allah, menjadi warga kerajaan yang dilayakkan memperoleh warisan kerajaan kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Diberkati semua kami yang sudah mendengar, mendapatkan berita baik ini, mengasihi meskipun terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.